adik-adik, selamat datang di Sophia Elevate Academy Channel. Channel yang akan membahas berbagai macam soal ujian untuk membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian di sekolah. Gimana, udah siap belum? Yuk kita mulai video pembelajaran kali ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Halo adik-adik, pada video kali ini kita akan latihan soal untuk persiapan ulangan harian IPA materi pertumbuhan dan perkembangan. Yuk langsung aja ke soalnya. Nomor 1, pengertian pertumbuhan yang terjadi pada makhluk hidup adalah A. Proses menuju tercapainya kedewasaan. B. Penambahan massa yang dapat diukur. C. Perubahan bentuk yang terus-menerus. D. Penyebaran spesies yang semakin meluas. Untuk menjawab soal ini, kita perlu ingat pengertian dari pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan sebuah proses perubahan dan pertambahan ukuran akibat pembelahan dan pembesaran sel yang dapat diukur. Pertumbuhan dalam biologi mengacu pada perubahan fisik berupa pertambahan ukuran, volume, tinggi, ataupun massa. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah yang B, penambahan massa yang dapat diukur. Dua, pengertian perkembangan yang terjadi pada makhluk hidup adalah A. Proses menuju tercapainya kedewasaan. B. Penambahan massa yang dapat diukur. C. Perubahan bentuk yang terus-menerus. Atau D. Penyebaran spesies yang semakin meluas. Untuk menjawab soal ini, kita perlu ingat kembali pengertian dari perkembangan. Perkembangan adalah suatu proses perubahan bentuk dan pendewasaan akibat perubahan struktur dan fungsi sel yang tidak dapat diukur. Perkembangan dalam biologi mengacu kepada proses menuju kedewasaan. Karena tidak bisa diukur dan ditimbang secara kuantitatif, maka perkembangan hanya bisa dinilai secara kualitatif. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah yang A. Proses menuju tercapainya kedewasaan. Tiga, bagan perkembangan manusia yang benar sampai dengan lahir adalah A. Fertilisasi, gamet, zigot, fetus, embrio, lahir. B. Gamet, fertilisasi, zigot, embrio, fetus, lahir. C. Fertilisasi, gamet, zigot, embrio, fetus, lahir. Atau D. Gamet, fertilisasi, fetus, embrio, lahir, zigot. Berikut ini adalah bagan perkembangan manusia dari mulai gamet hingga lahir. Pertama, gamet dihasilkan oleh masing-masing individu, di mana wanita akan menghasilkan sel telur, sedangkan laki-laki akan menghasilkan sel sperma. Apabila sel sperma bertemu dengan sel telur, maka akan terjadi proses yang dinamakan fertilisasi. Fertilisasi akan menghasilkan zigot. Zigot ini adalah suatu sel tunggal bersifat diploid yang kemudian akan berkembang menjadi embrio. Berubahnya atau berkembangnya zigot menjadi embrio merupakan satu tanda awal kehamilan bagi seorang wanita. Embrio kemudian akan berkembang menjadi janin atau fetus dalam kurun waktu 38 sampai 42 minggu. Setelah waktu tersebut, maka janin siap untuk dilahirkan. Maka, jawaban yang tepat adalah yang B. Gamet, fertilisasi, zigot, embrio, fetus, lahir. 4. Ketika bayi baru lahir, tingginya 50 cm. Setelah 1 bulan, diukur tingginya di posyandu menjadi 55 cm. Hal ini merupakan ciri makhluk hidup, yaitu A. Tumbuh, B. Memerlukan nutrisi, C. Berkembang, D. Berkembang biak. Seperti pada pembahasan sebelumnya, pertumbuhan merupakan proses perubahan dan pertambahan ukuran akibat pembelahan dan pembesaran sel yang dapat diukur. Di sini terjadi perubahan fisik ya pada bayi yang semula tingginya itu 50 cm, kemudian setelah 1 bulan diukur kembali ya, tingginya ternyata menjadi 55 cm.
cm. Maka hal ini menunjukkan ciri makhluk hidup yaitu bertumbuh. Sehingga jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 5. Pada masa pubertas, seorang anak perempuan mulai mengalami menstruasi yang dipicu oleh hormon A. Estrogen, B. Progesteron, C. Androgen, D. Testosteron. Masa pubertas seorang perempuan itu dipengaruhi oleh hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron. Hormon estrogen berperan penting terhadap perkembangan karakteristik fisik seperti membesarnya payudara, pinggul, tumbuhnya rambut pada area tertentu, serta memulai dan mengendalikan siklus menstruasi. Sedangkan hormon progesteron itu berperan dalam mempersiapkan dan mempertahankan jaringan-jaringan rahim yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan embrio. Jadi jawabannya adalah yang A. 6. Nutrisi untuk anak-anak pada saat balita harus diperhatikan karena pada masa ini terdapat organ penting yang sangat pesat perkembangannya, yaitu A. Otak, B. Jantung, C. Hati, D. Paru-paru. Balita berkisar antara 0 sampai 5 tahun. Pada usia ini disebut juga masa emas karena otak anak sedang berkembang sangat pesat. Selama masa ini, otak mengalami pertumbuhan yang luar biasa membentuk miliaran koneksi saraf baru untuk perkembangan kognitif, emosional, dan juga sosial anak di masa depan. Faktor lingkungan seperti nutrisi dapat menjadi bahan bakar untuk membentuk koneksi saraf bagi pertumbuhan kognitif dan kemampuan belajar anak di kemudian hari. Sehingga jawaban yang tepat adalah otak. Tujuh, seseorang yang mengalami kelebihan hormon pertumbuhan akan menyebabkan A. Kretinisme, B. Diabetes mellitus, C. Gigantisme, atau D. Gondok. Kretinisme merupakan suatu gangguan akibat kekurangan yodium atau adanya abnormalitas kelenjar tiroid yang mengakibatkan pertumbuhan tinggi badan terganggu sehingga menyebabkan tubuh menjadi pendek. Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah akibat kekurangan hormon insulin. Kemudian gigantisme. Gigantisme merupakan pertumbuhan abnormal akibat kelebihan hormon pertumbuhan yang menyebabkan anak-anak tumbuh sangat tinggi dan besar sehingga terlihat seperti raksasa. Sedangkan gondok adalah kondisi di mana munculnya benjolan di leher akibat adanya pembengkakan kelenjar tiroid. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C, gigantisme. Nomor 8, berdasarkan infografis di samping, pernyataan yang tepat adalah untuk menjawab soal ini, kita akan menganalisis masing-masing pernyataan dimulai dari yang A. Di sini dikatakan, di Indonesia, 1 dari 3 anak mengalami gangguan pertumbuhan karena masalah kekurangan gizi. Pada infografis juga dikatakan, di Indonesia, 1 dari 3 anak mengalami gangguan pertumbuhan karena masalah kekurangan gizi. Pernyataan yang A sesuai. Kita cek lagi yang B. Stunting dikarenakan kelebihan nutrisi mulai terjadi pada anak usia 2 tahun. Postur tidak maksimal pada saat dewasa. Pada infografis, stunting ini disebabkan karena kekurangan gizi atau malnutrisi sedangkan pada pernyataan B, stunting dikarenakan karena kelebihan nutrisi, sehingga opsi B itu pernyataannya salah Kemudian yang C, pada tahun 2019, kurang lebih 8 juta anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan. Pada infografis dikatakan pada tahun 2018, sehingga kurang tepat juga yang C Terakhir yang D, dampak dari stunting diantaranya mudah sakit, kemampuan motoriknya meningkat, saat tua beresiko terkena penyakit kulit. Pada infografis, dampaknya adalah mudah sakit, benar. Kemudian kemampuan motorik meningkat. Salah di sini kemampuan kognitif berkurang. Kemudian juga saat tua beresiko terkena penyakit kulit. Di sini beresiko terkena penyakit yang berhubungan dengan pola
makan. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. 9 faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah A. Makanan dan gen, B. Gen dan aktivitas fisik, C. Gen dan hormon, D. Aktivitas fisik dan hormon. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia diantaranya ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi genetik dan hormon, sedangkan faktor eksternal meliputi nutrisi, lingkungan, aktivitas fisik, stimulasi, pola asuh, pendidikan, dan lain-lain. Sehingga jawaban yang tepat adalah C. Gen dan hormon. Urutan perkembangan zigot pada hewan yang benar adalah A. Zigot, morula, blastula, gastrula, B. Zigot, blastula, morula, gastrula, C. Zigot, gastrula, morula, blastula, atau D. Zigot, morula, gastrula, blastula. Berikut adalah gambar perkembangan hewan pada fase embrionik dari zigot sampai bentuk embrio. Setelah fertilisasi, maka sel akan berubah menjadi zigot yang siap berkembang. Kemudian, zigot membelah terus-menerus melalui proses pembelahan sel secara mitosis membentuk fase morula. Morula adalah hasil pembelahan zigot menjadi 64 buah sel yang mirip dengan anggur. Dari fase morula, sel akan terus membelah hingga membentuk rongga di fase blastula. Setelah fase blastula, kemudian sel memasuki fase gastrula dan kemudian berkembang menjadi embrio. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Zigot, morula, blastula, baru gastrula. Selanjutnya, nomor 11. Pada organogenesis, lapisan mesoderm akan berdiferensiasi menjadi organ-organ tubuh. Organ-organ tubuh hasil diferensiasi mesoderm adalah A. Sistem saraf, kulit, dan panca indera, B. Kelenjar pada alat pencernaan, C. Tulang, otot, dan ginjal, atau D. Paru-paru, otot, dan panca indera. Secara khusus, proses organogenesis akan membentuk 3 lapisan utama, yaitu ada lapisan eksoderm, mesoderm, dan endoderm. Lapisan eksoderm akan menjadi epidermis kulit dan turunannya seperti kelenjar keringat dan folikel rambut, kemudian sistem saraf, email gigi, kornea dan lensa mata, serta medula adrenal. Kemudian untuk lapisan mesoderm itu akan menjadi jaringan dermis kulit, sistem peredaran darah, sistem limfatik, tulang, otot, sistem reproduksi, dan korteks adrenal. Sedangkan lapisan endoderm itu akan menjadi lapisan epitelium, sistem pencernaan, sistem pernafasan, organ hati dan pankreas, kelenjar timus, tiroid, dan kelenjar paratiroid. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Tulang, otot, dan ginjal. Dari istilah-istilah berikut ini, 1. Nimfa, 2. Pupa, 3. Larva, 4. Telur, 5. Serangga dewasa. Tahapan metamorfosis pada kupu-kupu adalah berikut ini adalah gambar dari siklus hidup kupu-kupu. Kupu-kupu memulai hidupnya dari telur. Telur akan menetas menjadi larva. Larva akan berkembang menjadi pupa. Kemudian pupa akan berkembang lagi menjadi kupu-kupu dewasa ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. 4, 3, 2, 5.
Dari daftar nama hewan berikut, diantaranya belalang, katak, kupu-kupu, jangkrik, dan kecoa, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah A. 1, 4, dan 5, B. 2, 5, dan 1, C. 3, 1, dan 2, atau D. 4, 2, dan 3. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada serangga yang bentuk tubuhnya pada saat di fase muda terlihat mirip dengan fase dewasanya. Hanya bagian tertentu saja yang berubah atau berkembang. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna diantaranya ada belalang, jangkrik, capung, kecoa, kutu daun, kepik, rayap, dan belalang sembah. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. 1, 4, dan 5. Hewan mengalami metamorfosis sempurna apabila A. Bentuk embrio sudah menyerupai hewan dewasa, B. Embrio hanya mengalami perubahan ukuran tubuh menjadi ukuran tubuh hewan dewasa, C. Embrio mengalami perubahan bentuk dan ukuran hingga dewasa, atau D. Embrio terus-menerus mengalami perubahan. Metamorfosis sempurna merupakan jenis metamorfosis yang dalam perkembangannya menuju dewasa mengalami perubahan bentuk tubuh, penampilan, dan juga perilaku. Perubahan tersebut terjadi melalui beberapa fase dari mulai telur, larva, pupa, kemudian menjadi imago atau dewasa. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Kenapa nggak yang D, Kak? Kan yang D juga sama-sama mengalami perubahan ya. Nah, kalau yang D, perubahannya ini sifatnya unlimited, tidak terbatas. Sedangkan kita ambil contoh siklus hidupnya kupu-kupu ya. Nah, perubahannya itu kan dari pupa menjadi dewasa. Kemudian dari dewasa panahnya balik lagi ke telur ya. Tapi bukan berarti kupu-kupu dewasa ini akan berubah menjadi telur, tetapi lebih tepatnya akan berkembang biak, bereproduksi gitu ya, menghasilkan telur. Jadi, bukan kupu-kupu dewasa berubah menjadi telur. Nah, ini kurang tepat ya, kalau kita ambil opsi yang D. Jadi, perubahannya itu hingga dewasa. Ketika sampai dewasa, tidak berubah menjadi telur, tetapi menghasilkan telur. Jadi itu bukan sebuah perubahan ya. Itu adalah sebuah fase perkembangbiakan. Begitu. Nomor 15. Perhatikan gambar di bawah ini. Biji pada kondisi seperti gambar di bawah ini tidak dapat berkecambah. Kondisi X, biji ditanam jauh di dalam tanah yang kering. Kondisi Y, biji ditanam di tanah yang digenangi air dingin. Sedangkan Z, biji ditanam di tanah yang digenangi air panas. Penyebab biji tidak dapat berkecambah pada tiap kondisi adalah syarat biji dapat berkecambah itu yang pertama ketersediaan air, dua adanya oksigen, dan yang ketiga suhu lingkungan yang sesuai. Pada kondisi X, biji ditanam di dalam tanah yang kering. Artinya, biji tidak dapat memperoleh air, sehingga kondisi ini menyebabkan biji tidak dapat berkecambah. Kemudian, Y, pada kondisi Y dan kondisi Z, ini kondisinya mirip ya, hanya yang Y digenangi air dingin, yang Z digenangi air panas. Kita fokus pada narasi digenangi. Jadi kondisi X dan kondisi Y dan Z itu digenangi air ya. Artinya biji terendam oleh air. Apabila biji terendam oleh air, nah dia akan menghambat ketersediaan oksigen ya di dalam tanah. Sehingga biji juga tidak dapat berkecambah dengan baik meskipun ketersediaan airnya ada gitu. Dan suhu pada kondisi X dan Z itu tidak sesuai dengan suhu yang dibutuhkan oleh
tumbuhan untuk berkecambah. Meskipun begitu, tetap yang kita fokuskan itu pada kata digenangi. Artinya airnya berlebihan ya, sampai menggenang di dalam pot begitu. Sehingga jawaban yang tepat yaitu yang B. Kondisi X itu karena kekurangan air, kondisi Y dan Z itu karena kelebihan air. 16. Berikut adalah faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 1. Cahaya matahari, 2. Suhu, 3. Zat hara, 4. Air. Faktor lingkungan yang mempengaruhi perkecambahan biji dari K ke L adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, atau D. 3 dan 4. Fase perkecambahan dari K ke L terjadi proses penyerapan air ke dalam benih atau disebut juga imbibisi untuk memulai perubahan biokimia yang diperlukan untuk perkecambahan. Faktor yang mempengaruhi imbibisi diantaranya adalah permeabilitas kulit benih, suhu, dan perbedaan potensial air antara benih dengan lingkungannya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C, suhu dan air. Pada fase perkecambahan dari K ke L, kecambah belum memerlukan zat hara atau nutrisi dari lingkungan, tetapi sudah memperoleh zat hara atau nutrisi tersebut dari kotiledon yang ada di dalam biji. Sedangkan cahaya matahari baru mulai diperlukan kecambah ketika sudah mengeluarkan bakal daun atau plumula. 17. Perkecambahan seperti pada gambar tersebut termasuk tipe A. Epigeal, B. Hipogeal, C. Epikotil, atau D. Hipokotil. Berikut ini perbedaan perkecambahan epigeal dengan hipogeal. Namun sebelumnya kita perlu tahu dulu bagian-bagian dari biji. Pertama ada kulit biji ya. Kulit biji berfungsi untuk melindungi biji. Kemudian ada endosperm atau kotiledon atau biasa disebut juga daun lembaga ya. Kotiledon ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian ada radikula ya. Radikula ini adalah bakal akar. Kemudian ada plumula. Plumula itu adalah bakal daun ya. Di sini diapit oleh kotiledon, sedangkan di sini plumulanya ini ya bagian pucuknya. Kemudian ada epikotil. Epikotil adalah bagian batang yang berada di atas kotiledon. Sedangkan hipokotil adalah bakal batang yang berada di bawah kotiledon. Perbedaan perkecambahan epigeal dan hipogeal itu dilihat dari pertumbuhan bakal batangnya. Kalau pertumbuhan epigeal, yang lebih dominan tumbuh memanjang adalah bagian hipokotilnya sehingga mendorong si kotiledon dan juga plumula berada di permukaan tanah ya. Sedangkan perkecambahan hipogeal, bagian bakal batang yang tumbuh lebih dominan adalah bagian epikotilnya. Sedangkan hipokotilnya itu berkembang sangat sedikit ya, sehingga kotiledonnya itu tetap berada di dalam tanah. Jadi hanya bagian plumula yang berhasil menembus ke permukaan tanah. Maka gambar perkecambahan ini termasuk ke dalam tipe perkecambahan hipogeal ya. 18. Contoh tumbuhan yang perkecambahannya seperti gambar tersebut adalah A. Kacang kapri, kacang tanah padi, B. Jagung kacang hijau kangkung, C. Padi kacang tanah jagung, atau D. Kacang kapri jagung padi. Di pembahasan sebelumnya, kita tahu bahwa gambar perkecambahan ini termasuk ke dalam tipe perkecambahan hipogeal. Perkecambahan hipogeal ini contoh tanamannya adalah kacang kapri, padi, dan jagung, sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. 19. Kecambah memperoleh makanannya untuk tumbuh dari A. Zat hara dalam tanah, B. Hasil fotosintesis, C. Pupuk organik, atau D. Kotiledon. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa kecambah belum memerlukan zat hara ataupun pupuk dari dalam tanah. Kecambah memperoleh nutrisi atau zat hara
yang berasal dari biji, yaitu dari kotiledon. Kotiledon adalah bagian biji yang berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Sehingga jawaban yang tepat adalah D. Kotiledon. 20. Jaringan K merupakan daerah pertumbuhan yang dapat menghasilkan sel-sel baru. K adalah jaringan A. Epidermis, B. Parenkim, C. Meristem, atau D. Kambium. Di sini, K menunjuk secara spesifik pada pucuk suatu tanaman. Sebelumnya, kakak akan mengajak adik-adik untuk memahami berbagai jenis jaringan yang ada pada tumbuhan. Pertama yaitu jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah lapisan terluar yang melindungi berbagai organ tumbuhan seperti akar, batang, dan daun. Kemudian, ada jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan dasar pada tumbuhan yang tersusun dari sel-sel hidup dan memiliki berbagai fungsi. Jaringan ini dapat ditemukan baik di akar, batang, daun, buah, dan biji. Kemudian jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan di dalam tumbuhan yang aktif membelah membentuk sel baru. Jaringan ini mudah ditemukan pada titik-titik tumbuh baik di batang maupun di akar seperti di pucuk daun, pucuk batang, ujung akar, pangkal ruas batang, dan juga kambium pembuluh dan kambium gabus. Lalu ada jaringan kambium. Kambium adalah jaringan meristematik yang sel-selnya ini aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder. Selain itu, kambium juga berperan penting dalam membentuk xilem dan floem. Berikut penjelasannya, bisa adik-adik screenshot ya. Berdasarkan penjelasan tadi, maka K ini menunjuk jaringan meristem ya. Gimana? Udah paham belum sama pembahasannya? Kalau ada adik-adik yang belum paham, bisa banget untuk tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Oh iya, Sophia Elevets Academy juga menyediakan tutor-tutor untuk membantu adik-adik yang mau les privat secara online ataupun offline. Jika ada yang berminat, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan untuk adik-adik yang mau soal-soal ujian di sekolahnya, kami bahas di video berikutnya. Silakan untuk mengirimkan soal ujian kalian ke email kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya.